warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yakni modul 2.3 tentang praktek coaching. Dengan pembagian tugas sebagai berikut. Yang pertama, pengamat saya sendiri Sumiati dari SD Negeri Tingkat Jaya 3. Kemudian untuk coach Pak Carwa dari SD Negeri Pamulihan 1 Karangujung. Yang terakhir coach Bapak Dasno dari SMK Muhammadiyah Cimanggu. Demikian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Sumi. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bu. Waalaikumsalam, selamat sore juga Pak Carwa. Alhamdulillah ini saya agak sedikit batuk ya Pak, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai fit. Semoga Pak Carwa juga sehat selalu ya Pak. Bagaimana ya Pak kabarnya Pak Carwa? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Saya ingin ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Sumi. Kira-kira Ibu ada waktu nggak Bu? Baik Pak, silahkan Pak Carwa. Alhamdulillah saya baru selesai kegiatan Pak. Saat ini saya sedang santai, kebetulan banget. Monggo Pak, bisa dimulai. Oke begini Bu, kita kan sudah sering berkolaborasi, sudah sering bekerja sama, saling membantu ya Bu. Nah saya ingin hari ini meminta bantuan lagi kepada Ibu yang entah yang keberapa kalinya nih, dalam rangka mengembangkan potensi coaching saya Bu. Oke baik Pak, kita belajar bareng-bareng ya Pak, karena saya tidak lebih pintar nih dari Pak Carwa nih. Sama-sama belajar ya Pak. Untuk pengembangan diri tadi ya, kira-kira sebelum kita mulai coaching nih ya Pak ya, ada rubrik penilaiannya nggak ya Pak yang sudah Bapak siapkan tahapan-tahapannya? Rubrik penilaiannya sebaiknya ada Bu, supaya coaching tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah saya sudah menyiapkan tahapan coachingnya, yaitu menggunakan alur tirta Bu. Baik Pak Carwa, jadi menggunakan rubrik penilaian alur tirta ya Pak ya? Iya betul Bu, ini saya sesuaikan dengan alur tirta. Oke baik Pak, mari kita belajar bersama-sama ya Pak. Kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini Pak? Baik Bu, saya senang sekali bisa dibantu. Nah untuk mengembangkan kompetensi saya dalam coaching ini ada beberapa yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching terhadap rekan sejawat. Gitu ya Pak. Baik Pak, ketiganya itu sangat bagus ya Pak. Kemudian kalau dari ketiganya itu mana nih yang menjadi prioritas bagi Pak Carwa? Sebenarnya dari ketiganya itu sangat penting semua Bu. Namun saya juga ingin mengembangkan kompetensi pada coaching ini adalah kompetensi pertanyaan yang berbobot, agar saya mampu membantu teman-teman saya dalam menyelesaikan masalahnya. Karena sebagai guru pasti banyak menemui kendala di sekolah. Betul sekali Pak Carwa. Jadi indikator ketercapaiannya nanti itu seperti apa ya Pak ya? Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah Betul sekali Pak Carwa. Jadi indikator ketercapaiannya nanti itu seperti apa ya Pak ya? Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah saya akan menggunakan dan menerapkan alur tirta Bu. Oh iya. Kalau begitu kapan nih Pak Carwa mau memulainya Pak?
kebetulan kemarin kan saya sudah ketemu dengan Pak Dasno, dan beliau menyampaikan kepada saya tentang kendala-kendala berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang guru. Nah, rencananya saya dengan Pak Dasno itu akan melakukan coaching pada hari ini. Kira-kira Ibu ada waktu nggak Bu untuk mengobservasi proses coaching saya? Siap Pak, kebetulan sekali nih saya libur nih hari ini, sudah tidak ada kegiatan lain Pak. Kebetulan juga untuk siswa-siswa itu sekarang sedang ada persiapan lah gitu. Jadi saya lebih rileks, lebih free gitu ya Pak, karena persiapan untuk rapat wali murid besok hari Kamis. Alhamdulillah, kebetulan sekali Bu. Saya dan Pak Dasno kebetulan hari ini ada jam lain, sehingga kami ada waktu luang untuk melakukan proses coaching. Hari ini saya sudah menyiapkan lembar observasi dan juga akan mencatat kegiatan coaching yang kita laksanakan. Oke, baik Pak. Saya rasa pertanyaan dari saya cukup ya Pak ya. Silahkan untuk bisa dimulai praktek coaching bersama Bapak Dasno. Oke Bu, terima kasih Bu. Saya akan memanggil Pak Dasno dulu ya Bu. Oke Pak, silahkan Pak Carwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dasno. Waalaikumsalam Pak Carwan. Bagaimana kabarnya Pak? Apakah Bapak bisa ngobrol hari ini dengan saya? Alhamdulillah Pak, saya kabarnya baik dan insya Allah seperti yang sudah kita sajikan di awal, alhamdulillah sudah siap. Oh ya, saya duduk dulu ya Pak Carwan dan Bu Sumi. Iya Pak, terima kasih. Kebetulan hari ini ada Bu Sumi loh Pak, yang akan mengamati proses coaching kita. Nah, dan akan membantu kita dalam proses coaching yang semoga dapat berjalan dengan lancar. Nah, begini Pak, Bapak kan kemarin mengajak saya untuk ngobrol. Sepertinya itu cukup serius bagi Pak Dasno, begitu Pak? Monggo. Begini Pak, ini saya jujur aja lah ya, ini tentang curhatan atau kondisi terkini di sekolah saya. Ini tentang rekan guru ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, baik tahun ajaran baru maupun tahun ajaran berikutnya lah ya. Yang lalu-lalu itu ini sudah kayak darah daging kayaknya Pak. Saya perhatikan tidak ada perubahan ini terkait dengan kedisiplinan di sekolah. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, bahkan ini sering terlambat. Padahal kan seperti kita ketahui Pak, bersama Pak, kedisiplinan itu kan sangat penting Pak, dan menjadikan panutan atau bahkan kita itu sebagai guru itu bisa dijadikan contoh Pak, dan bagi murid-murid. Kalau misalkan kita tidak disiplin, bagaimana dengan muridnya Pak? Nah itu yang menjadi keluhan saya ketika di sekolahan saya seperti itu Pak. Oh begitu. Jadi begini ya Pak, kalau boleh saya garis bawahi apa yang barusan Bapak sampaikan tadi. Permasalahannya itu berarti tentang kedisiplinan guru di sekolah, begitu ya Pak? Ya. Dari percakapan kali ini, kira-kira apa yang Bapak Dasno dapatkan? Percakapan kali ini saya ingin mendapatkan solusi untuk perubahan dalam pembelajaran yang tadinya tidak disiplin dapat berubah menjadi kesadaran sendiri lah yang diinginkan oleh saya pribadi. Tentu saja rekan-rekan saya di sekolah itu bisa menunjukkan juga kedisiplinan biar menunjukkan untuk kemajuan. Minimalnya bisa terlihat kedisiplinan itu oleh para siswa itu sendiri Pak. Baik Pak Dasno, berarti yang diinginkan itu adanya perubahan. Nah, kira-kira yang ingin dilakukan oleh Pak Dasno itu perubahan yang seperti apa itu Pak? Yang saya inginkan adanya perubahan pada diri guru itu sendiri Pak, menjadi tauladan, menjadi panutan.
dengan kesadaran penuh melaksanakan tupoksinya dengan baik dan tanpa ditegur oleh kepala sekolah. Jadi sudah punya kesadaran sendiri, rajin menempatkan waktu, berangkat waktu tepat, itu sudah lebih baik Pak daripada terlambat dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Baik, seperti apa ya yang sudah apa yang Bapak terangkan tadi, perilaku yang kondisinya ideal pasar padat ini kira-kira pada level berapa Bapak menilai guru-guru tersebut? Kalau kita tulis levelnya 1 sampai 10 begitu Pak. Kalau saya lihat Pak, saya masih memperkirakan ini masih bisa di level 5 Pak. Kenapa demikian? Karena memang kebanyakan di sekolah kami itu guru-guru senior, ditambah lagi dengan karakter yang sudah dia miliki sebelum dia masuk sebelum awal-awalnya itu Pak. Jadi saya tidak bisa menaikkan level ini, dan saya pun melihatnya pas banget ini untuk di level 5 Pak, seperti itu Pak. Oh, jadi perkiraan Pak Dasmo itu berada di level 5 dalam kondisi saat ini. Kira-kira bisa ditingkatkan lagi nggak Pak ke level yang lebih tinggi mungkin terkait adanya perubahan dalam disiplin guru tadi? Mungkin bisa ditingkatkan dengan level 8 Pak. Karena kebanyakan ini saya tidak mau muluk-muluk ini levelnya terlalu tinggi, nanti malah repot nanti. Karena kebanyakan guru-guru di sekolah kami itu adalah guru-guru senior, guru-guru yang sebentar lagi mau pensiun gitu Pak, seperti itu. Oh begitu. Nah, untuk meningkatkan ke level 8 tadi, kira-kira usaha apa yang akan dilakukan dalam rangka melakukan perubahan disiplin Pak? Saya juga sebenarnya masih berpikir ya Pak ya, ini kira-kira rencananya apa kayak gitu loh ya, untuk meningkatkan dan merubah kedisiplinan itu bisa lebih baik lagi. Tapi sementara ini mungkin hal yang pertama yang saya lakukan itu adalah berkomunikasi dulu secara langsung dan bersama-sama dengan pemangku kebijakan, terutama kepala sekolah. Karena mau nggak mau yang namanya kedisiplinan itu merupakan salah satu bagian dari mutu pendidikan dengan perilaku disiplin itu Pak. Seperti itu Pak, hanya komunikasi saja dulu pasti ada. Ini akan saya diskusi dengan kepala komisi sekolah atau bahkan stakeholder yang lain terkait budaya positif, terutama disiplin Pak guru-guru di sekolah. Apakah nanti ada sanksi ataukah nanti ada peraturan-peraturan baru di sekolah? Saya kurang paham. Yang jelas nanti saya akan berkoordinasi dan diskusi dulu terkait dengan apa yang menjadi kebijakan baru di sekolah ini Pak. Seperti itu. Oke, baik Pak Dasmo, berarti sudah menggunakan 3 strategi ya Pak, ada kepala sekolah, komite, dan rekan guru. Nah, yakni komunikasi dengan guru tersebut, kepala sekolah dan komite. Berdasarkan ketiga-tiganya, kira-kira menurut Pak Dasmo itu lebih nyaman dengan yang mana untuk lebih baiknya dalam rangka merealisasikan proses disiplin bagi guru tersebut? Jadi yang saya lakukan ketika komunikasi itu ya, saya itu lebih berkomunikasi dengan kepala sekolah saja Pak. Itu makan lebih efektif. Dan menurut saya kepala sekolah itu lebih lebih ada seorang pemimpin di situ. Jadi dibandingkan dengan yang lain, bicaranya itu bisa lebih efektif juga ketika akan komunikasi. Mungkin lebih cenderungnya ke situ Pak. Oh, jadi kegiatan komunikasi ini Pak Dasno kira-kira nanti itu akan melibatkan bantuan dari siapa saja Pak? Untuk bantuan Pak, ini kemarin itu saya sudah bicara juga
mungkin saja saya akan melibatkan dan kolaborasi dengan guru-guru yang rajin berangkat. Terus ditambah lagi menyuarakan terhadap kepala sekolah tentang guru tersebut, karena hal yang ini terkait dengan masalah ini termasuknya serius Pak. Apalagi ini dengan kesadaran yang disiplin ini sangat urgent sekali menurut saya. Oke, berarti Pak Dasno akan melakukan komunikasi itu dengan kolaborasi ya. Kira-kira dalam memerlukan support dari siapa saja Pak? Seperti yang tadi saya bilang Pak, ditambah lagi dengan dukungan dari guru-guru yang rajin tadi yang disediakan, terutama guru-guru senior yang punya bukan legalitas, jadi integritas tinggi untuk menjadikan suatu suatu dia itu sebagai pamong lah dengan guru-guru yang lain. Mungkin seperti itu bisa menjadikan salah satu solusi juga. Oke, berarti metode komunikasi dengan cara kolaborasi ya Pak. Nah kira-kira nih kapan Pak akan dimulai actionnya nih? Saya inginnya secepatnya ini Pak. Mungkin Senin besok ya Pak lah. Hal yang pertama yang saya lakukan itu justru berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan bekerjasama dengan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan dengan cara itu, dengan cepatnya action, bisa lebih cepat lagi perubahan yang nanti akan dilakukan di sekolah kami, terutama kedisiplinan itu. Oke, baik Pak, bagus sekali idenya. Oh ya Pak, dari percakapan kita kali ini, apa yang Bapak Dasno dapatkan? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan sebuah solusi Pak. Minimalnya semacam suatu gambaran lah terkait dengan bagaimana saya itu membuat perubahan yang sekiranya dapat saya lakukan di sekolah saya. Dalam hal ini kedisiplinan itu sendiri, karena kedisiplinan itu bisa merembet mengefek ke yang lain, terutama ke tupoksi mereka sebagai guru yang sebenarnya seperti itu Pak. Dan saya pun dengan kegiatan ini komunikasi terus bisa intens dengan kepala sekolah, dengan dengan stakeholder yang lain yang sebagai pemangku kebijakan di sekolah kami Pak. Oke, alhamdulillah Pak Dasno sudah memiliki gambaran tentang keinginan adanya perubahan yang ada di sekolah Bapak dengan melakukan mentoring ini. Dan saya sudah tidak sabar lagi Pak untuk menunggu dari keberhasilan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana dari Pak Dasno tadi dengan kegiatan komunikasi tersebut di sekolahan Bapak dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah tentunya dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan terwujud sesuai apa yang Bapak inginkan, dan guru-guru yang belum disiplin akan berubah menjadi disiplin begitu Pak. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Semoga apa yang sudah saya diskusikan bersama dengan Pak Carwa ditambah lagi dengan ada yang observer itu di sini, nanti saya itu bisa menjadikan salah satu solusi yang menjadikan peningkatan kompetensi guru di sekolah saya yang awalnya itu berada di level 5, mudah-mudahan nanti bisa dijadikan meningkat di level 8 seperti itu. Oh gitu Pak, sama-sama Pak Dasno. Jadi lain kali kalau ada sesuatu hal lagi yang bisa membantu, silakan hubungi saya lagi ya Pak ya. Baik Pak, siap laksanakan. Semoga kita bisa ngobrol dan berbincang-bincang lagi ya Pak di waktu lain kesempatan. Begitu saja Pak Dasno, ditunggu kabar menggembirakan terkait dengan kedisiplinan gurunya Pak. Terima kasih Pak Carwa, mudah-mudahan kedisiplinan di sekolah kamu itu bisa meningkat ya Pak. Saya pamit undur diri Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak
Carwa. Tadi saya melihat coaching Pak Carwa dengan Pak Dasno ya, luar biasa sekali Pak Carwa. Waalaikumsalam Bu Sumi. Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan Pak Dasno sebagai coachnya barusan Bu. Oke Pak, oh iya Pak, saya ada pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan pada Pak Carwa sebagai coach ya. Apa saja sih yang sudah Pak Carwa lakukan pada saat coaching tadi, terutama terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Pak Carwa dapatkan di sini? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya berharap dengan alur tersebut dapat menggali solusi dan mencari terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dasno selaku coach. Oke, baik Pak Carwa. Tadi saya mengamati ya Pak ya, ternyata yang Pak Carwa lakukan yang pertama itu Pak Carwa dan Pak Dasno telah melakukan percakapan dengan baik sekali Pak. Kemudian sesuai dengan alur Tirta Pak, dan berusaha menggali potensi, menggali solusi, serta permasalahan-permasalahan yang ada dengan memberikan pertanyaan yang berbobot yang dilakukan oleh Pak Carwa, sehingga tadi Pak Dasno sebagai coach juga dapat mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, Pak Carwa sebagai coach juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini luar biasa sekali Pak Carwa. Kemudian berikutnya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Carwa kembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Carwa? Terima kasih Bu Sumi. Nah, ini yang ingin saya lakukan untuk pengembangan potensi berikutnya adalah dengan cara memahami lagi proses Tirta dengan lebih baik agar proses coaching kedepannya lebih sempurna Bu. Oh begitu ya Pak, luar biasa sekali. Alhamdulillah ya Pak, yang ingin dikembangkan tadi luar biasa sekali. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Mungkin itu saja Pak Carwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.